Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B4 Mata kuliah komunikasi data oleh Ibu Insinyur Nia Kurniati MKom MTA akan mempresentasikan terkait konsep komunikasi data, komponen komunikasi data, standar komunikasi data, tujuan serta contoh komunikasi data. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama Rizky Ananda Jalil, kedua Andi Mutiara Ayu Larasati, ketiga Audi Awalia Pratiwi Utami, dan keempat Nur Wahyu. Baik, yang pertama mengenai konsep komunikasi data. Data mengacu pada fakta-fakta mentah yang dikumpulkan, bisa berupa fakta, proses, atau kejadian. Informasi mengacu pada data olahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Komunikasi data adalah proses pengiriman data dan informasi dari sumber menuju ke penerima melalui media. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Andi Mutiara Ayu Larasati untuk menjelaskan terkait komponen komunikasi data. Baik, selanjutnya dalam komunikasi data terdapat beberapa komponen utama yang meliputi yaitu 1. Pengirim atau sender. Ini adalah perangkat atau entitas yang mengirimkan data atau informasi kepada penerima. Pengirim bertanggung jawab untuk mengirimkan data melalui media pengiriman kepada penerima. 2. Penerima atau receiver. Ini adalah perangkat atau entitas yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. 3. Data. Data adalah informasi yang akan dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya yang dikirimkan melalui komunikasi data. 4. Media pengiriman atau transmission media. Media pengiriman adalah media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Contoh media pengiriman meliputi kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, dan jaringan nirkabel. 5. Protokol. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi data antara pengirim dan penerima. Protokol menyediakan pedoman yang memastikan pengiriman data dapat diandalkan, pengaturan koneksi, pengaturan format data, dan lain-lain. Contoh protokol yang umum digunakan adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dalam konteks internet. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, komunikasi data dapat terjadi dengan lancar dan efektif antara pengirim dan penerima melalui media pengiriman yang sesuai dengan bantuan protokol yang tepat. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada Saudari Nur Wahyu untuk menjelaskan terkait standar komunikasi data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait standar komunikasi data beserta fungsinya. Yang pertama, menguraikan beberapa standar yang paling umum digunakan. Beberapa standar umum yang sering digunakan meliputi ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, ISO atau IEC 27001 untuk keamanan informasi, dan ISO 45001 untuk kesehatan serta keselamatan kerja. Selain itu, ada ISO 22000 untuk keamanan pangan, ISO 50001 untuk manajemen energi, dan IEC 61508 yang menangani keamanan fungsional perangkat elektronik. GDPR mengatur perlindungan data pribadi di Uni Eropa, sementara IEEE 802.11 adalah standar yang digunakan untuk komunikasi Wi-Fi. Standar-standar ini membantu menjaga kualitas, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam berbagai sektor industri. Memberikan peta singkat untuk beberapa teknologi komunikasi. Beberapa teknologi komunikasi utama. Memberikan peta singkat untuk beberapa teknologi komunikasi. Beberapa teknologi komunikasi utama meliputi Wi-Fi yang digunakan untuk jaringan nirkabel lokal, memungkinkan perangkat berkomunikasi secara nirkabel dalam jarak terbatas, atau Bluetooth digunakan untuk pertukaran data jarak dekat antar perangkat, umumnya pada jarak beberapa meter. 5 giga adalah teknologi seluler generasi kelima yang memberikan kecepatan data tinggi, latensi rendah, dan mendukung koneksi masif untuk perangkat IoT.
memungkinkan komunikasi jarak dekat antara dua perangkat yang hampir bersentuhan, biasanya digunakan untuk pembayaran digital. Teknologi-teknologi ini memfasilitasi komunikasi yang cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan baik dalam ruang pribadi maupun jaringan skala besar. Pada pengoperasian jaringan, banyak standar berbeda dan harus digunakan secara bersamaan. Dalam pengoperasian jaringan, berbagai standar digunakan secara bersamaan untuk memastikan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan. Menjadi dasar komunikasi di internet, mengatur bagaimana data dikirim antar perangkat. DNS atau Domain Name System menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, dan HTTP atau HTTPS memungkinkan transfer data di web. Selain itu, protokol seperti SNMP atau Simple Network Management Protocol digunakan untuk mengelola perangkat jaringan, dan standar keamanan seperti SSL atau TLS membantu melindungi data yang ditransmisikan. Penggunaan bersama standar ini memungkinkan jaringan beroperasi dengan lancar, aman, dan dapat diskalakan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rizky Ananda Jalil untuk menjelaskan terkait tujuan komunikasi data. Adapun fungsi dari standar komunikasi data yaitu yang pertama dapat mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik dan secara nyata. Kemudian yang kedua yaitu dapat melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses pengiriman atau komunikasi data. Kemudian dapat melihat dan menentukan tentang apa yang harusnya dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Kemudian yang keempat yaitu dapat melakukan deteksi berbagai kerugian atau kerusakan yang terjadi dalam hubungan antar jaringan, sekaligus dapat menghasilkan solusi untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan dan dikirim secara real time. Kemudian yang keenam yaitu melakukan suatu metode yang disebut jabat tangan dalam sebuah komunikasi jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan standar komunikasi data dapat mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Adapun tujuan dari komunikasi data yaitu yang pertama, komunikasi data bisa lebih efisien dengan memungkinkan pengiriman data berjumlah lebih besar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, komunikasi data bisa lebih cepat dengan menggunakan sistem komputer dan peralatan yang lebih mumpuni. Kemudian komunikasi data dapat mendukung manajemen, kontrol, desentralisasi, dan sentralisasi dalam proses pengiriman datanya itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pengaturan data sehingga mampu membantu mendapatkan data dari sumbernya langsung. Kemudian komunikasi data juga mampu mempercepat penyebaran informasi. Baik, selanjutnya ada pun contoh dari komunikasi data yaitu yang pertama ada email, yang dimana pada email kita bisa mengirimkan pesan melalui email itu sendiri menggunakan internet. Kemudian selanjutnya ada pesan teks atau SMS, yang dimana kita bisa mengirim pesan teks melalui ponsel. Selanjutnya ada panggilan telepon, yang dimana kita bisa berbicara dengan suara melalui telepon itu sendiri. Kemudian ada media sosial, yang dimana kita bisa berinteraksi melalui platform seperti Facebook ataupun Instagram. Kemudian ada transfer file, yang dimana kita bisa mengirim file melalui email atau aplikasi berbagai lainnya. Kemudian transaksi keuangan online, yang dimana kita bisa melakukan pembayaran atau transfer melalui internet. Kemudian selanjutnya ada sensor IoT, yang dimana kita bisa mengumpulkan data dari sensor yang terhubung dengan IoT tersebut. Kemudian video conference, yang dimana kita bisa berkomunikasi melalui video dan audio secara real time. Baik, itulah tadi penjelasan kami tentang konsep komunikasi data, komponen komunikasi data, standar komunikasi data, serta fungsi dari standar komunikasi data itu sendiri, dan juga tujuan dari komunikasi data beserta contoh dari komunikasi data itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kami, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.